Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya saya Nia Nihayatul Alawiyah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Akidah Filsafat Islam semester 1 dengan NIM 122101080. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Menhana MAG dan juga Ibu Dr. Nafilah MAG. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah lahirnya filsafat. Saya mengambil rujukan dari buku yang berjudul Filsafat Islam. Filsafat Islam, sebuah wacana kefilsafatan dari masa klasik hingga masa kontemporer. Buku ini ditulis oleh Fauzan Adhim ED, diterbitkan pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 270 halaman. Nah, di sini saya akan menyampaikan sejarah lahirnya filsafat. Berdasarkan beberapa literatur, masa-masa filsafat itu dibagi menjadi beberapa masa. Nah, dari mulai masa Yunani kuno, lanjut masa filsafat klasik, filsafat Helenisme, lanjut filsafat skolastik, juga modern, dan yang terakhir kontemporer. Namun saya tidak akan menjelaskan semua masa itu karena akan menghabiskan banyak waktu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami dari sejarah filsafat itu. Yang pertama ada pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno ini kebenaran itu diambil berdasarkan dari mitos dan juga bersumber dari dongeng, bersumber juga dari gejala alam. Salah satu tokohnya yaitu Herakleitos. Ya. Nah, pada masa itu semua kebenaran itu dianggap benar berdasarkan dongeng gitu, berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan mitos. Mungkin sampai sekarang juga masih ada gitu. Kayak seperti zaman dulu itu kalau ada gerhana matahari itu dianggapnya sang dewa sedang apa gitu. Nah, pada masa Yunani kuno itu kebenaran itu pengetahuan itu bersumber dari mitos. Yang kedua, pengetahuan bersumber dari dongeng. Yang ketiga, pengetahuan berdasarkan gejala alam dari para dewa-dewa gitu. Jadi masih kayak mempercayai hal-hal yang berbau mitos gitu. Nah, anggapan-anggapan yang tadi itu yang menganggap bahwa kebenaran berasal dari sebuah dongeng, yang mempercayai sebuah dongeng, disanggahlah oleh para kaum sofis. Muncullah para kaum sofis. Salah satunya ada Thales. Karena pada masa itu ada kejadian memberikan kebenaran, memberikan ilmu itu harus dibayar gitu. Pada masa itu jadi ada kekeliruan bahwa tidak semua hal yang baik itu harus dibayar gitu. Nah, muncullah Thales. Dia ini adalah bapaknya filsafat. Apa anggapan dari Thales? Thales menganggap bahwa asal-usul manusia itu adalah air. Ada juga Anaximenes.
yang menganggap bahwa asal-usul manusia berasal dari udara. Kenapa dari udara? Karena manusia sangat membutuhkan udara. Udara di sini seperti nafas. Selanjutnya ada Anaximander. Dia menganggap bahwa asal-usul manusia itu adalah apeiron atau tak terhingga. Kenapa? Dan dia merasa bahwa sesuatu yang tidak terhingga itu adalah kekuatan gitu. Jadi sesuatu yang tidak terhingga menurutnya adalah sebuah kekuatan. Selanjutnya ada Democritus. Dia beranggapan bahwa asal-usul manusia adalah atom. Asal-usul manusia adalah atom. Dan awal dari segalanya adalah hal yang terkecil. Maka dari itu, dia menganggap bahwa manusia adalah atom pada waktu itu. Kemudian masa Yunani Klasik. Nah, setelah itu muncullah masa Yunani Klasik. Di sini sudah mulai pemikiran itu udah mulai kritis gitu. Tidak berdasarkan dari mitos-mitos gitu. Nah, ciri-cirinya adalah satu, berpikir kritis. Ya, berpikir kritis tidak bersumber dari mitos. Yang kedua, bersumber dari logika. Logika itu sebagai kekuatan. Yang ketiga, paradigma kemanusiaan, tidak alam. Jadi yang awalnya tentang manusia sekarang berpindah kepada alam. Yang keempat yaitu bicara tentang etika. Ya, etika. Nantinya ada Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Selanjutnya ada Socrates. Socrates ini menyatakan bahwa pengetahuan sejati sangat penting dalam mencapai keutamaan moral, yaitu memiliki kebijaksanaan dan memperhatikan kesempurnaan manusia. Jadi kalau kita belajar pada masa Socrates, untuk yaitu pengetahuan sejati itu sangat penting dalam mencapai keutamaan moral. Moral itu apa? Kebiasaan sehari-hari kita untuk mencapai sebuah kesepakatan. Menggunakan kesepakatan untuk sehari-hari. Berbicara tentang kebijaksanaan dan Socrates ini menganggap manusia itu sudah sempurna gitu. Makanya dia beralih bukan memikirkan tentang manusia karena sudah lepas dari manusia itu sendiri gitu. Yang kedua ada Plato. Plato menyatakan bahwa dunia yang sesungguhnya adalah dunia ide. Kenapa? Karena menurut Plato, dunia ide itu mempunyai sifat tetap, berbeda dengan dunia pengalaman atau empiris. Karena dunia empiris ini selalu berubah-ubah gitu. Jadi menurut Plato itu dunia yang sesungguhnya itu adalah dunia ide, dunia di masa depan, karena itu ada di pikiran kita sendiri dan itu tidak akan berubah-ubah, sifatnya tetap. Bukan sebaliknya, yaitu dunia pengalaman atau empiris, karena dunia pengalaman atau empiris sifatnya berubah-ubah menurut Plato. Beda dengan Aristoteles. Aristoteles itu sebagai muridnya dari Plato menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu terdiri dari dua cara, yaitu deduksi dan juga induksi gitu. Ada yang sifatnya dari umum ke khusus dan juga ada dari yang khusus ke umum. Seperti contoh seperti contoh dari yang umum ke khusus. Contohnya seperti semua manusia akan mati
saya adalah manusia, maka saya akan mati. Nah, begitupun sebaliknya, ada yang dari khusus ke umum, gitu. Ada yang dari khusus ke umum. Contohnya seperti tadi, ya sebaliknya dari tadi, yaitu saya adalah manusia, setiap manusia akan mati, gitu. Berarti saya akan mati, gitu. Jadi menurut Aristoteles di sini menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu terdiri dari dua, yaitu dari dua cara, maksudnya dari cara deduksi dan juga dari cara induksi, dari umum ke khusus dan juga dari khusus ke umum. Mungkin itu pada tokoh-tokoh yang ada pada masa itu. Jadi Socrates, Plato, Aristoteles ini salah satu filsuf yang mulai berkembang gitu filsafat itu karena dari cara berpikirnya itu sudah mulai kritis, sudah tidak menghiraukan yang namanya mitos gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.